Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Dialog Newsroom dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya ke Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad, kalau kita ingat kembali, Dinka sempat mengatakan bahwa sebenarnya ini polusi udara ini salah satunya penyebabnya adalah cuaca. Nah, kalau dari Pak Ahmad sendiri, melihatnya seperti apa? Apakah itu benar atau sebenarnya ya ada indikasi lain sebenarnya? Enggak lah, dari zaman dulu kan cuaca di Indonesia memang begitu kan, 6 bulan kering, 6 bulan basah kan, wajar gitu. Dan kalau kita masih tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Bali, Nusa Tenggara, 6 bulan hujan, 6 bulan kering itu ya, kemarau, itu masih terjadi sampai sekarang kan. Kebetulan saja kita yang ditinggal di Jakarta ini, karena kita beruntung ada Gunung Gede Pangrango, ada Gunung Salak ya, sehingga hujan itu relatif lebih banyak ya. Hanya tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya itu juga pernah terjadi kemarau panjang di Jakarta gitu. Jadi kalau dikatakan pencemaran udara meningkat hanya gara-gara perubahan cuaca itu jelas tidak betul. Yang jelas itu dari sumber. Sumbernya dari knalpot, dari cerobong pabrik, cerobong pembangkit listrik ya, kemudian dari kompor-kompor kita yang di rumah ya, kemudian dari debu jalanan. Ini kan di Jakarta juga bebas kan, pengusaha misalnya ya kayak developer bawa material di dalam truk ya, pasir, batu bata, semen dan sebagainya tanpa penutup dan dibiarkan oleh pemerintah. Itu juga mengekspos partikel debu ya. Kemudian membangun gedung bertingkat, tidak ada layer untuk menutup, untuk menahan debu yang ukuran kecil ya. Ada PM2,5 yang sangat berbahaya untuk kita. Itu juga dibiarkan saja gitu. Orang membakar sampah masih dibiarkan. Jadi dari situlah, bukan karena perubahan cuaca. Zaman dulu juga ada musim kering, musim kemarau, tetapi udara baik-baik saja kan kala itu gitu. Tapi karena seiring dengan kecepatan pembangunan, peningkatan industrialisasi, peningkatan jumlah populasi penduduk, akhirnya polutan juga makin gede gitu. Jadi jangan menyalahkan iklim dalam konteks ini. Gitu. Karena iklim kita memang sejak dari dulu memang ada kemarau dan hujan ya Pak. Tapi memang hal ini, polusi ini baru sekarang. Kenapa seperti ini? Nah kalau dari Bapak sendiri melihatnya, kalau dari keluarga Bapak atau Bapak sendiri, bagaimana sih upaya yang dilakukan untuk membantu mengurangi polusi saat ini? Ya kalau dari kami sudah terbiasa. Seperti Mas Chandra tadi, kemana-mana kami sekeluarga pakai public transport gitu. Mobil keluarga itu hanya dipakai kalau kita perjalanan keluar kota ya, jauh, yang mau tidak mau kita misalnya berempat, berlima harus satu mobil gitu kan, itu baru kita gunakan gitu. Tapi kalau hanya ke kota, ke pasar, kita pakai sepeda. Ke sini, tadi saya pakai sepeda kombinasi dengan KRL ya. Jadi sehari-hari kami menggunakan itu. Banyak orang mengatakan apa nggak ribet, nenteng sepeda lipat kemudian naik KRL. Enggak. Di Transjakarta juga diperbolehkan bawa seperti itu. Jadi dalam konteks itulah kita mencoba untuk mengurangi pencemaran tadi. Anak saya ya kan, saya tinggal di Citayam, anak saya sekolah waktu itu di SMA 1 Depok kan. 10 km pakai sepeda. Banyak orang menyalahkan saya, Anda tega sekali membolehkan anaknya pakai sepeda sejauh itu. Dah. Kita kan berbuat sesuatu kan dalam konteks itu tanpa harus membebani lingkungan, membebani pemerintah. Nah, memang adalah PR yang harus kita dorong agar jalan kita juga aman, sehingga orang yang berjalan kaki, bersepeda itu juga relatif aman ya dari gangguan moda transportasi yang lain seperti itu. Sebenarnya kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Ya semoga orang melihat dan ikut gitu. Jadi kan semua jadi terbiasa melakukan hal yang sama gitu ya Pak Ahmad. Nah kalau dari Mas Chandra sendiri, Mas Chandra ini jadi perwakilan dari runner gitu, masyarakat juga. Mungkin dengan segala kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lagi sedang berjalan juga. Kira-kira apa yang menurut Mas Chandra kebijakannya ini oke banget sih? Atau ada yang mungkin ini nggak perlu gitu? Menurut saya sih untuk yang paling belum perlu banget ya adalah konversi ke mobil listrik. Mendingan tuh pemerintah tuh harus banyak berinvestasi di pembangunan sarana transportasi publik, terus juga pembatasan mobilisasi kendaraan pribadi. Nah itu aja difokusin ke situ aja. Jadi orang tuh bisa apapun mobilnya, apapun modal transportasi yang dia pilih itu nyaman, Mbak, ibaratnya gitu. Jadi dan satu sisi kan juga berdampak ke lingkungan juga gitu. Karena kan kalau sekarang ya itu dia, setelah yang Pak Ahmad bilang udah dari 10 tahun yang lalu Jakarta udah masuk dalam kategori kota terburuk kan udaranya. Tapi itu kayak ada pembiaran gitu. Padahal kan udara itu yang ibaratnya
satu komponen paling penting dalam hidup kita, Pak. Iya. Kan? Nggak bisa memilih ya. Iya, itu. Jadi memang saya sih ngelihatnya itu, jadi mendingan pemerintah tuh fokus ke situ sih, ke Pembenahan ya. pembenahan, terus juga lebih concern ke pembangunan transportasi publik yang lebih masif lagi, juga termasuk terintegrasi lah. Jadi biar dan unitnya diperbanyak. Biasa tuh orang tuh malas naik transportasi umum karena dianggap nunggunya lama gitu. Rutenya juga cuma terbatas gitu ya, stasiunnya gitu. Jadi itu yang membuat Maksud tadi sterilisasi jalur busway itu ya. itu kebijakan mobilisasi itu yang harus bukan agak dibatasi, memang harus dibatasin sih, karena udah parah banget. Iya. Nah kalau dari komunitas Mas Chandra sendiri, apa yang saat ini upaya yang sedang dilakukan? Kalau beberapa teman pelari sebenarnya nggak ada upaya terlalu gimana ya, cuman mereka tuh sebenarnya udah aware soal ini udah lama gitu. Jadi mereka tuh udah selalu mengingatkan kita orang, ini skor udara kita segini nih. Yeah. Biasanya tuh pelari itu concern ke cuaca. Sama training readiness, ini skor dia udah cukup tidur apa enggak gitu, tuh cuaca hari ini gimana. Biasa tuh ngelihat dari smartwatch-nya atau apa gitu. Tapi sekarang itu nambah satu, polusi, tingkat polusinya. Jadi ibaratnya kita kayak ngingetin, ini polusi begini, jadi jadi biasa itu kurangin lah, ibaratnya lebih begitu. Dan juga sebenarnya teman-teman juga udah banyak kok yang ibaratnya pengguna, mereka tuh secara karena kan habit mereka tuh olahraga, jadi mereka tuh udah banyak yang mulai kerja, misalkan dari naik MRT, kantornya di Kuningan, itu mereka nyambung tuh dengan lari. Terus juga ada juga yang memang udah back to work, udah lama gitu kan. Jadi sebenarnya dari teman-teman komunitas sendiri tuh udah banyak yang udah menerapkan itu gitu. Jadi cuma sekarang tuh ya PR-nya nambah, jadi kita tuh kayak mengingatkan lagi situasi polusi gitu. Saya pun juga setiap mau lari, saya tuh selalu ngecek itu polusi ya. Terus saya posting, ini segini loh sekarang. Jadi sambil mengingatkan yang lain kondisi jadi, jadi ibaratnya pahamin risikonya gitu. Jadi karena ya itu ya seperti Pak Ahmad tadi sempat kita bilang ya Pak. Jadi pelari itu kan lari itu oksigen yang dihirup itu makin banyak dan akhirnya paru-paru makin terpapar gitu sama polusinya gitu. Berarti ini memang yang dilakukan Pak Ahmad maupun dilakukan Mas Chandra memang saat ini masih belum terlihat. Tapi mungkin dalam jangka panjang ketika orang-orang bisa melihat ini akan kita rasakan. Seperti hari ini di hari kemerdekaan kita yang di 78 ini, kita mengucapkan juga selamat di hari kemerdekaan Indonesia dan kita juga berharap ya Mas Chandra, Pak Ahmad, kita juga berdeka dari polusi udara. Ya, baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih Mas Chandra Wirawan, Pak Ahmad Syafruddin sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Dan pemirsa, jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas akan segera diresmikan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.